Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Baik, insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita, yakni hadis Arba'in An-Nawawiyah. Dan insya Allah tidak apa-apa kalau hari ini belum membawa, insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang. Ketahuilah wahai saudariku bahwa kewajiban kita hidup di dunia ini adalah untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita ingin mengamalkan sesuatu dari beliau, maka hendaklah kita belajar. Dan yang perlu kita pelajari di antaranya adalah hadis-hadis atau sabda dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis Arba'in ini adalah kumpulan hadis-hadis sahih yang telah ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan perlu diketahui ibu-ibu bahwa hadis yang termaktub di dalam kitab Arba'in An-Nawawi ini banyak dikaji di hampir seluruh pondok-pondok pesantren di Indonesia. Subhanallah. Jadi barakahnya kalau kita lihat kenapa hadis Arba'in ini diterima di semua kalangan, karena dulu Imam Nawawi waktu menulis banyak-banyak meminta kepada Allah keikhlasan. Setiap yang dilakukan karena Allah maka akan abadi. Jadi kalau dalam pepatah bahasa Arab itu maka nalillahi abqa. Apa-apa yang kita kerjakan, apa-apa yang kita tulis, kalau niatnya lurus hanya ingin mencari ridha Allah, maka Allah akan jadikan kebermanfaatannya itu lama. Dan kita bisa bayangkan saat ini kita mempelajari kitab hadis Arba'in An-Nawawi, maka pahalanya akan Allah subhanahu wa ta'ala teruskan kepada Imam An-Nawawi. Padahal beliau saat ini sudah terbujur di kubur. Subhanallah. Begitulah kebahagiaan yang diperoleh oleh para ulama, orang-orang yang menuliskan tinta-tinta emasnya di masa hidupnya, meninggalkan karya-karya besar ketika mereka berada di dunia. Dan kita pun bisa menirunya. Apa yang akan kita tinggalkan nanti sepeninggal kita? Apakah yang akan kita tinggalkan adalah jejak-jejak kebaikan, atau justru yang kita tinggalkan adalah jejak-jejak keburukan? Wa'iyadzubillah. Kalau yang kita tinggalkan jejak-jejak kebaikan, maka itu akan menjadi amal jariah. Dan kalau yang kita tinggalkan jejak-jejak keburukan, maka itu akan menjadi dosa jariah. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, kita akan membaca hadis yang keempat. Silahkan dibaca bareng-bareng ibu-ibu. Ya, 1, 2, 3. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursilullahu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'ati kalimat bikatbi rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa syaqiyyun aw sa'idun fawalladhi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha
wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira'un فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Masya Allah, alhamdulillah. Ibu-ibu sudah baca hadis yang keempat ini, panjang nopo pendek? Ini baru matannya Bu, isinya. Kalau ibu-ibu lihat hadis aslinya itu bisa sampai 2 lembar. An ya. Dan ini kita baca matannya. Alhamdulillah pas ibu dapat pas hadis keempat ya, Masya Allah. Nanti insya Allah hadis yang selanjutnya tidak terlalu panjang, bahkan hanya pendek sekali hadis yang kelima. Subhanallah. Hari ini kita belajar hadis yang keempat dari kitab Arba'in Nawawi, dan kita niatkan dari belajar kita agar kelak kita bisa mengamalkan apa yang kita ketahui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, dan sebelumnya hadis ini dibawakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ibu-ibu kira-kira kenal enggak dengan Abdullah bin Mas'ud? Sinten Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud itu adalah seorang sahabatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Abdullah dan bapaknya beliau Mas'ud semuanya sahabi. Jadi dua-duanya anak sama bapak, Masya Allah, sahabatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau ibu-ibu definisikan siapa sahabat Nabi itu, sahabat Nabi adalah siapa yang pernah hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada beliau dan wafat dalam keadaan beriman. Itulah sahabat. Ya. Kalau ada orang yang hidup di zaman Rasulullah SAW tapi tidak beriman, apakah disebut sebagai seorang sahabat, ibu-ibu? Tidak. Atau misalnya ada orang beriman tapi ia meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Rasulullah SAW, apakah itu disebut sebagai sahabat? Tidak. Maka Abdullah bin Mas'ud ini adalah sahabatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga banyak memiliki keutamaan. Subhanallah. Semua sahabat Nabi itu punya keutamaan. Dan beliau Abdullah ibnu Mas'ud punya keutamaan, di antaranya beliau adalah orang yang berilmu, terutama dalam masalah ilmu Al-Quran. Ya, jadi Abdullah ibnu Mas'ud ini salah satu qurra, salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang ahli dalam Al-Quran, ahli dalam tafsir. Subhanallah. Temannya Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas sama Abdullah bin Abbas juga pandai dalam tafsir. Abdullah bin Mas'ud juga pandai dalam tafsir. Jadi dulu ibu-ibu, para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, mereka kalau mau bertanya tentang ilmu Al-Quran, rujukannya diantaranya tanya ke Abdullah bin Mas'ud, karena memang beliau adalah pakar di dalam ilmu qiraah. Subhanallah. Jadi zaman dulu kala itu ada beberapa sahabat yang memang ahli dalam ilmu Quran, ada juga yang ahli dalam ilmu faraid. Siapa yang ahli dalam ilmu faraid? Zaid bin Thabit. Ya, ini ahli dalam ilmu faraid. Ya, subhanallah. Dan masih banyak lagi. Jadi ada yang ahli dalam peperangan, dalam taktik perang atau siasat perang. Di antaranya yang ahli dalam taktik perang itu adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi subhanallah, Rasulullah itu paham dengan kelebihan setiap sahabat-sahabatnya, dan beliau berikan tugas sesuai dengan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para sahabatnya. Ya, beliau tidak memberikan tugas kepada para sahabatnya kecuali beliau telah tahu apa kelebihan yang dimiliki oleh sahabatnya. Dan ini ibu-ibu bisa kita jadikan sebagai rujukan ketika mendidik anak-anak kita. Siapa di sini yang anaknya lebih dari 3? Ada? Masya Allah. Yang lebih dari 2 ada? Masya
Masya Allah. Pasti yang namanya anak-anak itu beda-beda sifatnya. Iya nggak Bu? Kelebihannya juga beda-beda. Maka kita berikan tugas sesuai dengan kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Anak-anak kita itu kalau mereka semuanya mempelajari apa yang ada di dunia ini, maka waktunya nggak cukup. Iya nggak? Ilmu Allah itu begitu luas. Dan kita sebagai orang tua harus tahu kira-kira kelebihan apa yang Allah berikan kepada mereka. Dan kita fokus di dalamnya. Sama, Rasulullah juga begitu. Oh, ada nih sahabatnya yang ahli dalam bahasa. Maka beliau jadikan yang ahli bahasa ini untuk mempelajari bahasa-bahasa yang lain. Dan itu melesat tajam, subhanallah. Dan ini teman-teman, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, terkadang kita lebih memaksakan anak-anak kita untuk bisa semuanya. Akhirnya anak-anak kita kebingungan. Mana yang seharusnya dijalani, mana yang seharusnya difokuskan. Dan sekarang kita paham bahwa ternyata kita punya teladan, yaitu baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ketika beliau mendidik para sahabatnya, maka beliau tahu dulu mana kelebihan-kelebihan sahabatnya. Dan beliau berikan peran sesuai dengan kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Subhanallah. Baik. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, apa kata beliau? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Ini kabar dari baginda Rasulullah. Kata beliau, sesungguhnya seseorang di antara kita ini dikumpulkan di dalam perut atau di dalam rahim ibu kita selama 40 hari dalam keadaan sperma. Ya, nutfah itu sperma. Dan ternyata ibu-ibu setelah diteliti tentang tahapan penciptaan manusia ini selaras dengan ilmu kedokteran di masa sekarang. Allahu Akbar. Kenapa bisa demikian? Karena Allah yang menciptakan manusia, Allah juga yang memberitahukan kepada Rasulullah SAW. Jadi kira-kira, Masya Allah, ibu-ibu hebat nggak Rasulullah? Hebat. Sebelum ilmu kedokteran meneliti dengan penelitian yang berbagai macam, Rasulullah sudah dikasih kabar dulu, wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya manusia itu berada di dalam janin seorang ibu 40 hari dalam keadaan sperma. Nanti setelahnya summa yakunu mudghatan mithla dzalik, setelah menjadi sperma kemudian menjadi segumpal alaqah dulu, alaqah segumpal darah. Setelah menjadi segumpal darah kemudian manusia menjadi segumpal daging. Subhanallah. Lihat ibu-ibu, dari sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa ternyata kita semuanya itu asal muasalnya adalah dari air mani, dari sperma. Apa yang akan kita sombongkan? Tidak ada. Semua itu milik Allah. Dan kita berasal dari sesuatu yang mungkin bagi sebagian orang mengatakan itu jijik. Ya. Dan ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa subhanallah, Allah Dat yang maha menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Awalnya dari sebuah sperma, kemudian Allah ciptakan dan Allah jadikan manusia dalam keadaan sempurna. Subhanallah. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan summa yakunu mudgha'alaqatan mithla dzalik. Setelah menjadi sperma baru kemudian menjadi segumpal darah. Setelah menjadi segumpal darah baru kemudian menjadi segumpal daging. Subhanallah. Ini kalau ada yang meneliti, Bu, dia akan mengatakan subhanallah, keajaiban yang sangat luar biasa dalam penciptaan proses manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segumpal daging, maka kemudian yursalu ilaihil malak, diutuslah malaikat kepada janin tersebut. Ya, subhanallah. Fayanfukhu fihi ruh. Lihat ibu-ibu, yuk kita hitung bersama. 40 tambah 40 tambah 40 berapa? 120 itu berapa bulan ibu-ibu? 4 bulan. Berarti setelah 4 bulan baru setelah itu dikasih ruh sama Allah. Ditiupkan ruh. Maka nanti ulama fikih itu berbeda pendapat. Kalau yang wanita dia keguguran sebelum 4 bulan, apakah
termasuk nifas atau tidak. Gitu kan ya, nanti ketemunya di situ. Kenapa mereka mengambil pendapat yang demikian? Dari mana mereka menganalisa? Dari hadis ini. Jadi manusia ditiupkan ruh di dalam rahim ibunya itu di usia 4 bulan. Maka ditiupkanlah ruh, wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Kemudian setelah itu diperintahkan dengan 4 kalimat, dituliskan, ditetapkan. Apa yang ditetapkan? Yang pertama adalah ditetapkan rizkinya. Subhanallah, Allahu Akbar. Ibu-ibu, berarti rizki kita itu sudah Allah tetapkan jauh sebelum kita lahir ke dunia. Orang yang paham dengan ilmu ini, maka tidak akan merisaukan rizki yang belum Allah beri. Ibu-ibu, kadang kita tuh mengkhawatirkan yang apa ya ibu-ibu? Mbak-mbak mengkhawatirkan yang apa biasanya? Sesuk makan apa gitu kan ya? Besok makan apa? Ibu-ibu mengkhawatirkan apa? Ibu-ibu mengkhawatirkan nanti anakku sebentar lagi mau nikah gitu ya. Gimana nanti gitu kan? Semua kita itu sibuk memikirkan rizki, memikirkan dunia. Padahal rizki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada sebuah kata yang boleh saya ucapkan ibu-ibu, tidak usah kita risaukan rizki yang memang sudah jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perlu kita risaukan adalah amal solih kita. Apakah setiap hari bertambah amal solih kita ikut bertambah atau tidak? Karena rizki itu sudah jaminannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ibu-ibu kalau sudah ditentukan rizkinya, maka Allah akan beri semuanya sampai nanti Allah ambil nyawa kita baru selesai rizki kita. Dan ini penting banget untuk mempelajari ilmu ini, yaitu ilmu tauhid. Ya, kita paham bahwa di antara nama dari tauhid itu ada tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah adalah kita mengesahkan Allah di dalam perbuatannya Allah. Kita yakin bahwa Allah yang memberikan rizki kepada kita. Sampai ibu-ibu tahu enggak? Binatang yang ada di lautan. Coba ibu-ibu, yang ada di lautan itu kira-kira siapa yang memberikan rizki? Allah. Janin yang ada di rahim. Ya. Kalau kita pikir secara logika, gimana kita mau ngasih makan? Tapi Allah takdirkan wanita-wanita yang dia hamil kemudian tidak haid. Dan disitulah cara Allah memberikan makanan kepada janin yang ada di dalam rahim seorang ibu. Subhanallah, subhanallah. Dan kita tahu ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, bahwa kalau kita yakin bertawakal kepada Allah dengan sebaik-baik tawakal, yakin bahwa Allah zat yang maha memberikan rizki, dan rizki kita tidak akan tertukar dengan yang lainnya, maka hati kita ayem. Yang Allah minta kita itu hanya bisa berikhtiar. Bu, terkadang pernah nggak ibu-ibu di sini ada nggak yang jualan? Kan emak-emak zaman sekarang itu lebih seneng jualan online shop. Ya, kalau misalnya ada yang niru-niru jualan kita, Bu, kira-kira kita khawatir atau risau atau bagaimana? Nggak usah dirisaukan. Kenapa? Karena walaupun jualannya sama, walaupun jualan kita ditiru oleh kawan kita, rizki tidak tertukar. Itu yang membuat hati kita lebih tenang. Subhanallah, subhanallah. Dan rizki itu ada dua ibu-ibu. Ada rizki secara ma'nawi dan ada rizki secara hissi. Rizki secara ma'nawi itu seperti apa? Rizki secara ma'nawi itu seperti iman. Itu rizki secara ma'nawi. Kita beriman kepada Allah, kita diberikan hidayah oleh Allah, itu rizki. Kita diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu, ini adalah rizki. Dan yang kedua adalah rizki secara hissi atau secara hakiki. Contohnya misalnya apa? Allah beri kita uang untuk membeli keperluan yang kita perlukan. Itu rizki secara hakiki. Baik. Kemudian ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, yang namanya rizki, ya subhanallah, ketika kita tahu bahwa Allah zat yang memberikan rizki, yaitu Ar-Razzaq, maka di antara tugas kita di dunia ini juga mempelajari namanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Ar-Razzaq. Masya Allah, Tabarakar Rahman. Kemarin
saya ibu-ibu masuk ke kelasnya anak-anak. Jadi di tempat kami itu ada seperti sekolah anak-anak kecil TK. Terus saya masuk, saya tanya anak-anak, sudah sarapan apa belum? Di antara mereka yang masih kecil-kecil, mereka bilang, sudah Ustazah, Alhamdulillah. Siapa yang ngasih makanannya? Siapa yang memberi sarapan? Allah Ar-Razzaq, katanya. Masya Allah. Dari mana mereka tahu Allah Ar-Razzaq yang memberikan rizki? Ustadzahnya yang mengajarkan. Ya, mosoyo kita mau kalah sama anak TK. Ya, jadi kita juga perlu belajar. Ketika kita yakin bahwa Allah yang memberikan rizki, maka kita belajar lagi tentang namanya Allah, yaitu Ar-Razzaq. Dan dampak dari kita mempelajari Asmaul Husnanya Allah, itu akan lebih dekat dengan Allah, akan lebih menenangkan jiwa kita. Kita tidak risau kembali seberapa besar Allah berikan kepada kita rizki secara hakiki, seberapa kecil Allah berikan kita rizki secara hakiki, maka itu bukan sesuatu yang perlu kita risaukan. Yang terpenting bukan nominalnya ibu-ibu, bukan digitnya. Yang terpenting barokahnya. Ada orang-orang subhanallah yang Allah beri rizki sedikit tapi itu barakah. Ada orang-orang yang Allah berikan rizki yang banyak namun itu tidak barakah. Dan rizki juga dibagi menjadi dua lagi. Ada bagian yang lain. Kalau tadi hissi dan ma'nawi, ada yang lain tuh pembagiannya khas dan am. Apa itu am? Apa itu khas? Am itu umum. Khas itu khusus. Bagaimana maksudnya Allah memberikan rizki secara am? Allah memberikan rizki kepada seluruh makhluknya. Subhanallah. Allah zat yang memberikan rizki kepada seluruh makhluknya, baik itu makhluk yang beriman kepada Allah ataupun makhluk yang tidak beriman kepada Allah. Maka kita tidak boleh ibu-ibu kita merasa ada iri dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Kok dia Allah kasih rizkinya banyak banget, padahal dia tidak beriman kepada Allah. Saya pernah ditanya demikian oleh seorang ibu. Saya katakan memang Allah itu zat yang subhanallah memberikan rizki kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Dan ini yang dinamakan dengan rizki am. Rizki khas, rizki yang khusus, itu hanya Allah berikan kepada orang-orang beriman, yaitu dalam bentuk petunjuk. Subhanallah. Baik. Kemudian di sini wa amali. Amal itu maksudnya amalnya seseorang. Itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti ibu-ibu, kita tidak boleh beralasan dengan takdir ketika akan beramal. Jadi tidak boleh kita ahlu sunnah wal jamaah mengatakan bahwa kalau amal itu sudah Allah tetapkan maka saya tidak usah ngapa-ngapain. Kan amalnya sudah ditetapkan. Berarti saya ya sudah, saya ikuti saja apa katanya Allah. Boleh nggak kita berkata demikian? Boleh nggak ibu-ibu? Ayo, ini pertanyaannya, hati-hati jawabannya. Kan di sini amal itu sudah ditentukan oleh Allah, ya Kak? Jadi kita di dunia ini boleh nggak? Ya udahlah saya mager aja. Toh amal sudah ditentukan sama Allah. Kita nggak ngapa-ngapain juga nanti kita akan apa? Akan maju atau akan diberi amal oleh Allah. Itu boleh nggak kita berdalil dengan begitu? Boleh nak pembataan? Yang kiri kok adem ayem aja. Ini yang kiri bagaimana nih, yang sebelah kiri? Boleh nggak Mbak? Ikut idem? Boleh apa enggak? Enggak boleh ya? Iya, enggak boleh. Kenapa? Karena manusia itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal. Kalau kita mengatakan bahwa amal sudah ditetapkan dan kita tidak ngapa-ngapain, berarti apa gunanya surga dan neraka? Ya enggak, Bu? Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memerintahkan kepada kita semuanya di dalam Al-Qur'anul Karim untuk beramal. Di antaranya apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-'Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu
wa 'amilus shalihat. Coba kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, itu rata-rata iman itu disandingkan dengan amal saleh. Maka wajib bagi kita di dunia ini untuk banyak-banyak beramal saleh. Dan kita tidak boleh beralasan dengan takdir bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan amal solih kita di dalam rahim ibu kita. Dan kita tidak usah capek-capek untuk beramal. Ketahuilah wahai saudariku bahwa Allah Azza wa Jal akan memberikan balasan yang sesuai dengan apa yang kita lakukan dari amal soleh. Sekecil apapun amal soleh. Ibu misalnya pas mau berangkat ke sini, ibu menyapa jamaah, "Assalamualaikum bun." Itu amal soleh bukan? Amal soleh. Kemudian ibu misalnya sebelum masuk masjid membereskan sendalnya jamaah, itu amal soleh atau bukan? Amal soleh. Maka kita tidak boleh meremehkan amal soleh. Sekecil apapun amal soleh, Allah akan beri balasannya. Dan kita tidak boleh, ibu-ibu yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah, kita tidak boleh juga menyombongkan amal soleh kita. Karena besok masuk surganya kita itu bukan semata-mata karena amal soleh kita. Hati-hati kepada teman-teman jamaah hadirin semuanya yang sudah merasa banyak beramal soleh, kemudian ada timbul rasa sombong di dalam hatinya. Bahkan sampai meremehkan seseorang yang sedikit amalnya. Karena nanti kesombongan ini yang akan menjerumuskan dia di akhir kehidupannya. Ya, nanti insya Allah kita akan bersama-sama belajar. Kenapa ada orang dia beramal solih tapi ternyata tempatnya di neraka? Karena kesombongan yang ada dalam dirinya. Sekali lagi bahwa kita itu ketika beramal solih, maka bukan semata-mata karena kita itu kuat, karena kita itu bisa, tapi semata-mata karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan amal solih ini ibu-ibu, saya yakin kita ingin amal solih kita diterima di sisi Allah. Pengen apa mboten, Bu? Maka syaratnya dua. Ya, perhatikan amal solih kita kalau pengen diterima oleh Allah. Yang pertama, luruskan niat. Sudah benar belum ya saya niatnya mau mencari ilmu pakai kerudung ini untuk apa? Oh, saya mau mencari ilmu agar Allah ridho. Oh, saya pakai kerudung kan amal soleh menutup aurat agar Allah ridho. Maka itu sudah dicatat amal soleh oleh Allah. Tapi kalau misalnya ada niat yang salah dari dalam diri kita, mau nuntut ilmu, ben ketok sama teman-temannya saya rajin, ya misalnya, berarti itu belum lurus niatnya. Jadi diluruskan niat dulu. Yang kedua, amal soleh kita kalau ingin diterima di sisi Allah harus ikut dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perlu ilmu, Bu. Coba kalau saya boleh tanya, kenapa ibu-ibu duduk di majelis ilmu? Apa tujuannya apa ibu-ibu? Mencari ilmu. Dengan mencari ilmu tujuannya lagi apa? Hanya mencari ilmu saja? Mengamalkan. Nah, agar diterima di sisi Allah amal soleh kita yang kedua tadi syaratnya sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak mengetahui apa-apa yang dianjurkan oleh Rasulullah kecuali dengan ilmu. Maka kita perlu datang ke pengajian. Maka kita perlu datang ke majelis ta'lim. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu agar bisa diamalkan. Baik. Kemudian di sini wa ajali. Wa ajali itu apa ibu-ibu? Dan ajalnya. Subhanallah. Subhanallah. Ajal itu rahasianya Allah. Ajal itu kalau sudah mendatangi manusia, maka tidak perlu menunggu manusia itu tua. Tidak perlu juga menunggu manusia itu sakit dulu. Ibu-ibu melihat enggak sebuah fenomena bulan-bulan ini banyak hamba-hamba Allah yang Allah panggil dalam keadaan mati mendadak. Ibu-ibu lihat kasus ini enggak? Lihat kan? Lagi zikir salat, habis zikir jatuh meninggal misalnya. Misalnya lagi menuntut ilmu, tiba-tiba jatuh meninggal. Pernah dengar ibu-ibu kasus-kasus ini?
Pernah. Dan ini tanda dari dekatnya kita dengan hari kiamat. Jadi tanda-tanda kiamat diantaranya adalah banyak kematian mendadak. Tidak perlu kita takuti kematian itu sendiri. Yang perlu kita lakukan adalah bersiap-siap. Kapan Allah panggil kita, maka kita sudah siap. Karena yang namanya ajal itu ibu-ibu, nggak bisa yang namanya ajal kita minta ke malaikat. Nih mbak-mbak nih yang masih muda nih, ayo semangat. Kalau misalnya ada malaikat pencabut nyawa datang, pas mbak-mbak lagi nonton drakor, terus malaikatnya bilang, ada nggak malaikat yang bilang gini, ayo cepetan ini saya mau nyabut nyawa, sebentar saya mau taubat, tadi nonton drakor sekarang murotalan gitu. Ada nggak begitu? Nggak ada kan? Maka kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa apa yang kita lakukan itu semuanya dipantau oleh Allah. Dan yang paling ngeri kalau kita tetap bermaksiat ibu-ibu, jangan-jangan Allah nyabut kita dalam keadaan kita sedang bermaksiat. Karena yang namanya kematian, yang namanya ajal, itu Allah akan berikan sesuai dengan kebiasaan seorang hamba. Ibu-ibu pernah dengar nggak ada orang lagi sholat sujud kemudian Allah wafatkan? Ada. Kenapa tuh? Karena memang yang dicintainya sujud. Karena memang yang dicintainya sholat. Ada orang lagi umroh, labbaik Allahumma labbaik. Tiba-tiba belum sampai sa'i, baru tawaf sudah meninggal. Pernah dengar begitu? Pernah. Kenapa demikian? Karena memang dia mencintai tawaf, senang. Dan ketika mengerjakan tawaf itu mengerjakannya karena Allah, maka Allah meninggalkan ia dalam keadaan sedang tawaf. Dan orang-orang yang sedang dalam keadaan ihram ini ibu, besok ketika dibangkitkan dari alam kubur, maka keadaannya ia bertalbiyah. Subhanallah, minta kepada Allah, ya Allah, wafatkanlah hamba dalam keadaan hamba sedang berihram, hamba sedang umrah, hamba sedang haji. Karena besok ini spesial. Dari alam kubur itu macam-macam keadaannya. Ada orang yang dibangkitkan tadi apa bu? Dalam keadaan bertalbiyah. Baik. Kemudian yang namanya ajal itu ibu-ibu yang saya cintai karena Allah. Ada yang mendapatkan husnul khatimah, ada yang mendapatkan su'ul khatimah. Maka kita berdoa kepada Allah ya, dengan doa agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kita diberikan kesempatan untuk bertaubat terlebih dahulu sebelum meninggal. Dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amal solih yang diterima di sisinya. Coba ibu-ibu, kita tengok para ulama. Ibu-ibu coba tengok, mereka yang menyiarkan Islam ini rata-rata meninggalnya dalam keadaan apa ibu-ibu? Husnul khotimah. Ada yang subhanallah meninggal dalam keadaan sedang berdakwah. Ada yang meninggal sakit dulu. Tapi kalau sakitnya ini dia sabar, maka sakitnya menjadi penggugur bagi dosa-dosanya. Setelah Allah delete dosanya, baru Allah wafatkan. Dan inilah kebahagiaan yang ia akan dapatkan, yaitu surga yang Allah akan berikan untuknya. Subhanallah. Jadi ibu-ibu yang saya cintai, mari saya ajak diri saya dan teman-teman untuk selalu mengingat-ingat bahwa kematian itu bisa kapan saja datang kepada kita. Tidak perlu kita takuti nanti gimana kalau saya meninggal duluan, bagaimana dengan anak-anak. Kalau saya meninggal duluan, bagaimana dengan suami saya, nanti nikah lagi atau tidak, gitu ya. Betul bu, itu malah nanti saya sudah pernah cerita belum? Ada anak sekolah kuliah di universitas ternama di Yogyakarta, nggak lulus bu sampai 9 semester. Ini anak muda, mudah-mudahan tidak sampai seperti ini. Ternyata sebabnya adalah ketakutan yang luar biasa dengan kematian. Bukan karena takut kemudian dia bersiap-siap. Saya ngobrol dengan beliau, kata beliau, Ustazah, saya tuh kepikiran nanti kalau Allah cabut nyawa saya bagaimana dengan ibu bapak saya. Kalau ibu saya duluan yang meninggal bagaimana dengan bapak? Nikah lagi enggak? Kalau nanti bapak meninggal duluan bagaimana dengan ibu saya? Terus saja kepikiran. Sampai akhirnya setan masuk mengganggu mbak ini dan dia tidur dalam keadaan tidak nyaman. Ya. Jadi yang bisa kita lakukan ibu-ibu, persiapkan bekal untuk hari setelah kematian. Kubur itu gelap.
Maka kita siapkan kira-kira siapa yang akan menemani kita nanti di kubur. Tidak ada yang menemani kita di kubur kecuali amal soleh kita. Apa kata Rasulullah SAW? Akan datang seseorang dengan wajah yang tampan. Kemudian si mayit ini bingung, ya, bingung, terkaget-kaget dan bertanya kepada orang yang berwajah tampan itu, siapakah engkau? Maka dia mengatakan, saya adalah amal solehmu. Ya subhanallah, ini loh yang kita cari. Jadi amal solih ibu-ibu yang kita lakukan di dunia itu harapannya apa? Akan menjadi teman nanti ketika kita sudah ada di kubur. Dan perbanyak membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu tidak meninggalkan kita barang sekejap. Di kubur Al-Quran akan menemani kita. Ketika kita di mahsyar berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka di antara yang Rasulullah SAW pernah beritakan kepada kita, barang siapa yang di dunia dia sering membaca, mentadaburi dan mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Baqarah dan Al-Imran, maka nanti Al-Baqarah dan Al-Imran itu Allah jadikan sebagai awan dan menaungi siapapun yang suka membaca Al-Baqarah dan Al-Imran. Subhanallah. Ibu-ibu bisa dibayangin gak di kubur nanti matahari akan didekatkan sedekat-dekatnya. Maka yang berbahagia adalah orang-orang yang suka baca Al-Baqarah dan Al-Imran di antaranya. Kenapa? Karena nanti di atasnya dia tidak kepanasan, ada awan yang akan menaunginya. Sama saja ibu-ibu ketika sekarang di luar itu cuacanya mencapai 46 derajat. Tiba-tiba ada yang memanggil, siapa yang mau masuk ke masjid? Ngadem, ada AC. Kemudian cuacanya juga tidak udaranya enak. Maka semua akan berbondong-bondong ke masjid masuk. Tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku misalnya. Dan besok ibu-ibu yang sering membaca Al-Quran, akan Allah berikan kesempatan Al-Quran itu memberikan syafaat baginya. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi jangan pernah meninggalkan Al-Quran barang sekejap pun, karena ia tidak akan meninggalkan kita barang sekejap. Ya mbak-mbak, penting juga, kita itu sekarang zaman dimana yang sering kita pegang itu HP, ya enggak? Ada enggak mbak-mbak? Nih saya mau tanya, misalnya berangkat kerja, tiba-tiba HP-nya ketinggalan di rumah, bakal balik lagi enggak ke rumah? Jujur ya. Tapi pas berangkat kerja Al-Qur'annya ketinggalan di rumah, balik enggak? Kenapa enggak balik? Hah? Ini mbak-mbak ini yang mau jawab. Apa mbak? Kenapa mbak? Al-Qurannya ada di HP. Masalahnya kalau Al-Quran di HP ibu-ibu, subhanallah, gangguannya besar. Saya sering bilang, mbak-mbak baru buka Al-Fatihah, buka Bismillah. Sekarang sudah masuk bulan Rajab, iya enggak? Siap-siap ibu-ibu melatih diri kita untuk memperbanyak baca Al-Quran dari bulan Rajab ini. Ibu-ibu harus punya target, mbak-mbak harus punya target. Nih catat baik-baik. 1 hari berapa lembar itu catat. Di bulan Rajab ini sudah mulai baca Al-Quran. Mau 1 lembar boleh, 2 lembar boleh, yang penting istiqomah. Jangan sampai harapan kita Ramadan seminggu khatam, tapi di Rajab ini nggak pernah baca Al-Quran belas. Ya. Nah saya katakan bahwa kalau Al-Quran ada di HP, baru baca ta'awud sudah dapat WhatsApp. Karena anak-anak muda begitu, teng teng teng. Akhirnya baru setengah halaman sudah tutup. Ya, aplikasi Al-Qurannya buka ke IG. Ya. Wassalamualaikum. Ya. Nggak bisa baca Al-Quran baru setengah halaman, gangguannya sudah besar. Jadi boleh baca Al-Quran dari HP, tapi kuatkan iman. Kalau bisa di mode pesawat dulu. Ya. Jadi boleh silahkan, subhanallah. Dan ibu-ibu, subhanallah, saya nasihatkan untuk diri saya dan teman-teman semuanya, karena kita sudah memasuki bulan Rajab, maka hati-hati dalam beramal soleh. Kenapa? Karena di bulan Rajab ini nuntut ilmunya kita, pahala menuntut ilmu kita di bulan Rajab dengan di bulan Syaban sudah beda. Banyakan mana? Banyakan di bulan Rajab. Ibu-ibu salat tahiyatul masjid di bulan Rajab ini beramal salih akan beda pahalanya ketika ibu-ibu tahiyatul masjid di bulan Sya'ban nanti. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Di antara keutamaan bulan Rajab,
pahala amal solih seorang hamba itu dilipat gandakan. Dan begitu pula dengan dosa dan maksiat. Hati-hati ya mbak-mbak, terutama ini yang masih pada muda, masih galau. Hati-hati kalau mau bermaksiat. Kenapa? Karena maksiatnya kita yang kita lakukan di bulan Rajab, Bu, dosanya juga dilipat gandakan. Jadi adil, ya kan? Pahala dilipat gandakan, dosa dilipat gandakan. Dan bagaimana agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa beramal sholih, banyak-banyak doa. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Catat, mbak-mbak, ibu-ibu, catat doa ini. Allahumma. Mau pakai domirna atau domir saya? Kalau domir saya a'inni. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sudah? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sudah? Alhamdulillah. Itu dibaca ya mbak-mbak, ibu-ibu. Karena kita tidak bisa beramal sholih kecuali atas pertolongan Allah. Kita sudah pengen puasa, besok insya Allah mau puasa. Puasa Senin misalnya, atau puasa Kamis misalnya. Boleh, puasa di bulan Rajab boleh. Ada puasa hari Senin boleh, puasa hari Kamis boleh, puasa Ayyamul Bid boleh. Yang tidak boleh itu mengkhususkan, ya, mengkhususkan untuk bulan Rajabnya. Tapi kalau puasa sunnahnya boleh. Ya, ibu-ibu ada 3 hari di bulan, setiap bulan kan puasa kan, maka itu boleh. Ibu-ibu yang sudah terbiasa puasa Daud di bulan Rajab boleh puasa nggak? Boleh. Ya, jadi boleh. Tidak mutlak nggak boleh puasa Rajab. Ya, di bulan Rajab boleh berpuasa. Baik. Nah, kemudian di sini ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, setelah kita tahu ada ajal yang telah Allah tentukan, maka sikap kita sebagai hamba Allah adalah bersiap-siap kapan Allah mencabut nyawa kita. Ya. Kalau orang Jawa ki napa? Kalau ada orang meninggal dipundhut gitu ya. Sampun dipundhut berarti apa? Sudah diambil. Kemudian kalau ada orang meninggal kita biasanya mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu-ibu paham mboten maknanya? Paham maknanya napa? Sesungguhnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di sini ibu-ibu wasyaqiyun au sa'idun. Syaqi ini kalau dalam bahasa Indonesia artinya sengsara. Berarti lawannya adalah sa'id. Kalau sengsara lawannya bahagia. Maka siapa yang menentukan bahagia dan sengsara seorang hamba di muka bumi ini? Allah. Ya. Tapi kan seorang hamba tidak tahu dia akan bakal mendapatkan kebahagiaan atau kesengsaraan setelah dia menjalani kehidupan ini. Ada nggak orang baru brojol, terus dia langsung bilang, saya nanti hidupnya bahagia. Ada nggak, Bu? Nggak ada. Saya nanti hidupnya sengsara. Ada nggak? Nggak ada. Maka disinilah hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kebahagiaan seorang hamba dan kesengsaraan seorang hamba agar hamba tersebut beramal solih, agar hamba tersebut berikhtiar. Dan ini bagian dari konsep atau prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwa setiap seorang hamba akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalnya. Ya. Kalau dia beramal soleh maka dia akan
berbahagia. Kalau ia beramal keburukan, melakukan dosa dan maksiat, maka hidupnya akan sengsara. Dan di antara kebahagiaan yang kita cari ibu-ibu adalah kebahagiaan hati kita. Ini yang dicari. Subhanallah, ada banyak hamba-hamba Allah yang merasa hidupnya belum bahagia. Padahal yang namanya kebahagiaan itu adalah apabila hati kita merasa qanaah dengan segala pemberian dan ketetapan Allah, itulah bahagia. Subhanallah, ada orang, Bu, saya berjumpa dengan seseorang yang diuji oleh Allah bertubi-tubi. Subhanallah. Saya pernah berjumpa dengan orang ini. Jadi ia diuji oleh Allah dengan anaknya, ya, diuji oleh Allah dengan suaminya. Tapi mukanya itu sumringah, atau sumringah enggak, Bu? Tidak menunjukkan kekesalan, tidak menunjukkan keluh kesahnya. Kemudian saya bertanya, apa yang membuatnya dengan kok senyum terus? Subhanallah. Katanya, saya tuh berharap semoga ujian yang Allah berikan kepada saya akan memasukkan saya ke dalam surganya. Mindsetnya sudah dirubah. Ya. Jadi menurut beliau, ujian yang Allah berikan itu adalah jalan menuju kebahagiaan. Ya, subhanallah, Allahu Akbar. Dan kalau kita lihat masalah kebahagiaan dan kesengsaraan itu, bagaimana kita menerima dengan sebaik-baik ketetapan Allah. Ini penting ibu-ibu. Karena hidup itu sakjane sawang sinawa. Ibu-ibu lihat orang bahagia, oh tetanggaku bahagia banget hidupnya, orang ada masalah. Padahal sakjane tetangganya ini banyak masalah. Kenapa kita lihat kok nggak banyak masalah, dia bahagia? Karena ia tidak pernah menampakkan kesedihannya. Ia tidak mengeluh dengan kita. Kalau kita rasanya hidupnya mumet, kenapa, Bu? Karena banyak sambat. Tahu sambat enggak? Dikit-dikit ngeluh, ya enggak, Mbak? Mbak-mbak, apalagi nih anak-anak muda ini mentalnya harus dikuatkan. Ya. Dan subhanallah ibu-ibu, kalau kita benar-benar memiliki ilmu agar kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berbahagia. Orang zaman dulu, coba ibu-ibu, orang zaman dulu kala hidup hanya bertani, ya Bu ya. Makan pakai nasi dan lauk seadanya, kira-kira bahagia apa mboten? Saya mau tanya, apa tipsnya mereka bahagia? Orang zaman dulu bersyukur. Subhanallah. Bersyukur itu kebahagiaan yang luar biasa. Anak-anak zaman sekarang ketika tidak bisa bersyukur, maka yang ada adalah mengeluh. Dan ketika mengeluh, dia seakan-akan hidupnya paling sengsara di dunia, ya. Karena dia tidak bisa bersyukur, subhanallah. Maka jalan yang harus kita tempuh diantaranya ibu-ibu, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya hambanya yang bersyukur. Ketika Allah berikan kita suami, alhamdulillah. Allah berikan kita anak, alhamdulillah. Allah berikan kita teman yang salihah, alhamdulillah. Allah berikan kepada kita rumah walaupun masih jadi kontraktor, alhamdulillah. Semua disyukuri. Dan itu yang akan memberikan kebahagiaan untuk kita, subhanallah. Baik, setelah kita paham, dan ini ingin saya sedikit jelaskan, berarti yang namanya jodoh, kan biasanya ada kan, jodoh itu sudah ditulis gitu ya. Lihat di hadis ini tidak ada jodoh. Ada nggak jodoh? Pasangan hidup, tidak ada. Ya, berarti yang sudah ditulis berapa, Bu? 4. Kalau dalam hadis arba'in nomor 4. Yang pertama apa? Rizki. Jadi nggak usah dikhawatirkan, rizki itu sudah jaminannya Allah. Yang kedua, amal. Yang ketiga, ajal, sudah pasti. Yang keempat, kebahagiaan atau kesengsaraan. Baik. Dan ini semuanya sudah Allah tetapkan. Kemudian Rasulullah mengatakan, fawalladzi la ilaha illa la ilaha ghairu. Kata Rasulullah SAW, fawalladzi, kemudian maka demi Allah yang tiada Allah yang berhak disembah kecuali Allah. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Ini Rasulullah menggambarkan ada seorang hamba yang kerjaannya itu beramal soleh, amalan-amalan penduduk surga. Ya, nanti saya sebutkan. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'.
Sampai hanya sedikit, zira itu sehasta antara dia dan amalnya untuk bisa masuk surga. Fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi'amali ahlin nari fayadkhuluha. Tapi ternyata di sisa-sisa akhir hidupnya dia beramal dengan amalannya penduduk neraka. Maka akhirnya Allah masukkan ia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, saya akan memberikan contoh sedikit. Ya, contoh di mana ada orang di dunia ini beramal dengan amalan penduduk surga, tapi ternyata orang ini kelak di akhirat Allah masukkan ke dalam nerakanya Allah. Bahkan orang ini adalah orang yang pertama kali Allah masukkan ke dalam nerakanya Allah. Di antaranya siapa? Seorang pejuang. Nah ini nih, buat hati nih. Pejuang di jalan Allah. Ini kira-kira orang kalau mau berjuang di jalan Allah, amalan penduduk neraka atau amalan penduduk surga? Penduduk surga. Tapi niatnya salah. Niatnya bukan karena Allah, tapi pengen dipanggil sebagai seorang pahlawan. Maka ini yang menyebabkan akhirnya dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibu-ibu hati-hati, seorang yang rajin bersedekah. Kerjaannya, Bu, bangun masjid di sana sini. Kerjaannya bangun panti asuhan di sana sini. Itu kira-kira amalan penduduk surga apa mboten? Nggih. Tapi masalahnya dia mensyaratkan, kalau saya mau bangun masjid, masjidnya harus atas nama diri saya, misal. Ya, agar dilihat oleh orang bahwa dia adalah seorang yang mewakafkan tanah tersebut dan yang membangun masjid tersebut. Maka sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendermakan hartanya, menginfakkan hartanya di jalan Allah tapi pengen agar disebut sebagai seorang yang dermawan, besok di akhirat ia akan disungkurkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya. Itu karena niat yang salah. Sama ibu-ibu yang pandai membaca Al-Qur'an, yang pandai dalam ilmu agama, hati-hati. Kita perlu semuanya meluruskan niat. Jangan sampai bacaan Al-Qur'an kita yang kita baca itu bukan karena Allah, tapi karena biar kita disebut sebagai seorang ahli Quran, sebagai orang yang ahli dalam berilmu. Dan ini semua yang akan menyebabkan disungkurkannya seseorang ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan meluruskan niat ini adalah sebuah hal yang besar. Sampai-sampai Sufyan Ats-Tsauri, beliau benar-benar bersungguh-sungguh dalam meluruskan niat. Bu, di dunia ini terkadang kita itu terlalu tergesa-gesa sehingga lupa untuk mengajak bicara hati kita. Iya enggak, Bu? Ibu-ibu ada enggak yang merasa perasaan baru kemarin saya menikahkan anak saya, sekarang sudah punya cucu? Pernah ada yang merasakan itu? Pernah. Atau ibu-ibu lihat misalnya cucunya tadinya kecil kemudian jadi besar, sekarang mau mantu misalnya, atau mau cucunya mau menikah. Itu kira-kira ada enggak perasaan demikian? Ada. Kenapa? Karena kita itu hidupnya otomatis. Kita itu hidup tidak banyak berhenti sejenak. Ini penting nih. Kita itu kadang ibu-ibu, hidup itu perlu loh. Kita itu muhasabah, evaluasi. Selama ini sudah benar belum jalan saya ya? Selama ini amal soleh yang sudah saya lakukan sudah benar-benar karena Allah belum ya? Oh, kalau kemarin karena manusia, minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Ya Allah, ampunilah hamba ya Rabb. Semoga di kemudian hari ketika hamba beramal soleh, semoga karena Engkau. Itu terus, ya. Karena ini yang menjadikan hati itu bahagia. Tapi kalau terus beraktivitas, maka yang paling kita takutkan kelak Allah akan memasukkan ke dalam nerakanya Allah. Karena nggak pernah yang namanya muhasabah. Ya. Dan di antara yang bisa memasukkan ke nerakanya Allah, ibu-ibu, adalah kesombongan yang mencokol di dalam hati. Subhanallah, hati-hati dengan sombong. Hati-hati dengan sombong. Karena sombong ini adalah sifatnya iblis. Apa yang menyebabkan iblis akhirnya keluar dari surga ya akhwat? Karena sombong. Tadi kita sudah belajar bahwa kita semuanya terbuat atau kita semuanya Allah ciptakan dari sperma. Dari air yang mungkin bagi sebagian orang jijik.
Berarti kita sekarang sudah paham bahwa kita semua tuh nggak ada apa-apanya. Kalaulah bukan Allah yang memberikan kepada kita keadaan kita seperti ini, maka kita tidak bisa melakukan apa-apa. Dan kalau kita katakan, subhanallah, mbak-mbak punya baju baru misalnya, maka jangan sombongkan baju baru yang dipakai. Ingat, Allah Azza wa Jalla masih memberikan orang baju yang lebih bagus daripada apa yang kita kenakan. Dan ada tips ibu-ibu agar kita tidak sombong. Apa tipsnya? Kalau kita melihat orang yang lebih sepuh, dan tips ini diberikan oleh Fudail bin Iyad, kata beliau, kalau kita melihat orang-orang yang sosoknya sudah lebih tua dari kita, maka kita katakan dalam hati kita, ya Allah, beliau lebih sepuh dari saya, dan pastinya amal soleh beliau lebih banyak, ya, karena kan kehidupannya lebih lama, ya, jadi amalnya lebih banyak. Dan kalau kita lihat mbak-mbak ini yang usianya masih muda, usia berapa mbak-mbak? 24, ya. Berarti lebih muda dari saya, adik-adik. Kalau kita lihat adik-adik, maka kita katakan dalam hati kita, ya Allah, ia usianya masih lebih belia dari saya, lebih muda dari saya. Artinya dosa dan maksiat yang mereka lakukan lebih sedikit daripada kita. Dan itu akan menjadikan kita lebih tawadhu, lebih bisa rendah hati. Orang-orang yang dia mengatakan demikian di dalam hatinya, maka tidak ada yang namanya kesombongan. Apa yang perlu kita sombongkan? Semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau mengambilnya kembali, maka itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal kibriya. Allahumma inni a'udzubika minat takabbur. Ya. Dan ini doa yang senantiasa Rasulullah SAW panjatkan. Kalau ibu-ibu nggak bisa bahasa Arab, nggak apa-apa bahasa Indonesia. Ya Allah, jauhkanlah hamba dari sifat yang namanya sifat sombong. Ya subhanallah. Dan ulama mengatakan, di antara sifat sombong adalah ketika menolak sebuah kebenaran. Ya, ini sombong juga. Jadi sombong tuh bukan hanya merendahkan orang lain, tapi ketika dia menolak sebuah kebenaran, padahal kebenaran itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, maka kita bisa mengatakan ia adalah orang yang sombong. Kenapa? Karena nggak menerima kebenaran. Padahal itu sudah jelas dalilnya datang dari Allah dan Rasulnya. Ya, jadi kita mudah-mudahan tidak Allah jadikan sebagai golongan orang-orang yang menolak kebenaran. Walaupun yang mengatakan adalah yang lebih muda dari kita. Karena ia mengatakan bukan dari hawa nafsunya, tapi dari Allah dan Rasulnya. Baik, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, kemudian apa yang menyebabkan orang-orang yang dia secara zahir mengerjakan amalan penduduk surga, tapi ternyata Allah masukkan ke dalam nerakanya Allah? Kata para ulama, di antara sebabnya adalah dia berani melakukan maksiat ketika sedang sendirian. Ini nih, hati-hati. Ketika seseorang berada di halayak ramai, maka ia seakan-akan menjadi salihah, seakan-akan. Tapi ternyata ketika sendirian, ia mulai berani bermaksiat kepada Allah. Ia lupa bahwa Allah Azza wa Jal yang melihat ia untuk berbuat maksiat. Dan ini yang menyebabkan akhirnya walaupun kelihatannya ia banyak mengerjakan amalan penduduk surga, tapi ternyata wal'iyadzubillah Allah jadikan sebagai golongan dari penduduk neraka. Dan balasan yang Allah berikan bagi seseorang yang ia menjaga dirinya ketika sedang sendirian kemudian menangisi dosa-dosanya, maka yang Allah akan berikan, subhanallah, kelak nanti di akhirat mendapatkan di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini setimpal. Jadi hati-hati mbak-mbak, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah. Kalau kita sedang sendirian, ingatlah bahwa maksiat apapun yang kita lakukan Allah lihat. Ya Allah lihat, ya subhanallah. Dan Allah catat sedemikian detail yang besok nanti di akhirat kita akan menerima buku amalan kita masing-masing. Ya. Baik, kemudian terakhir di sini, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli al-jannati fayadkhuluha. Dan ada orang-orang yang ketika di dunia dia melakukan berbagai macam amalan penduduk neraka,
Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Allah jadikan sebelum meninggal dunia dia beriman kepada Allah. Maka Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu pernah enggak dengar seorang sahabat, ya sahabat Rasulullah SAW, yang mana dulu belum beriman kepada Rasulullah, kemudian ia beriman kepada Rasulullah SAW dan belum melaksanakan salat 1 rakaat pun, langsung ikut berjihad meninggal sebagai seorang syahid. Dan Rasulullah SAW mengatakan dia adalah orang yang beruntung. Kenapa? Karena Allah telah menggolongkan ia ke dalam golongan para penghuni surga. Dan ini terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dan kita bisa mengambil sebuah pelajaran di dalam hal ini, ibu-ibu, sikap kita sebagai hamba Allah jangan menghina, jangan meremehkan, jangan mencela orang-orang yang saat ini bermaksiat kepada Allah. Bisa jadi ternyata di akhir kehidupannya Allah berikan hidayah dan dia lebih melesat amal solehnya daripada kita. Nggak boleh kita nyinyirin orang yang berbuat maksiat, nggak boleh. Ya, kamu kerjaannya kayak gitu terus, beda sama saya baca Quran, saya ini, astagfirullah wa atubu ilaik. Nggak boleh. Yang perlu kita lakukan apa ibu-ibu? Kalau ada orang lain bermaksiat, kalau ada orang lain belum masuk Islam, yang perlu kita lakukan adalah mendoakan. Ya, ingat-ingat ya, ini akhlak seorang muslimah. Nggak boleh kita itu merasa sok suci. Nggak boleh kita merendahkan orang lain, nggak boleh kita menghina orang lain, karena bisa jadi justru orang-orang yang kita hina ini adalah orang-orang yang memiliki derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak pernah tahu amal soleh apa yang ia sembunyikan dengan Allah. Kita yang biasa hadir di majlis ilmu melihat seseorang yang biasa-biasa saja amalannya, dan kita merendahkannya, padahal dia kalau malam hari kerjaannya apa? Kerjaannya sholat malam. Ya. Padahal dia kalau siang hari kerjaannya apa? Kerjaannya berpuasa. Ya. Yang bisa kita lakukan hari ini adalah sibukkan dengan aib-aib kita. Dan jangan terlalu menyibukkan dengan aib orang lain. Karena kalau kita sudah sibuk ibu-ibu dengan aib orang lain, maka kita lupa dengan aib kita. Kalau kita hari ini sibuk mencela orang lain, maka kita lupa dengan kekurangan diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang senantiasa dilembutkan hatinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua yang hadir di pagi hari ini ke dalam golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan untuk terus berada di jalan yang Allah ridhai, sehingga kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan baik dalam perkataan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Barakallahu fikunna jami'an. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.